Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini kami akan memperkenalkan sistem pertanian terpadu antara tanaman, perikanan, dan peternakan. Sebelumnya kami sudah diizinkan untuk melakukan observasi. Langsung saja ke tahap wawancara. Di sini kita akan bertanya langsung sama petaninya, Pak, bagaimana cara perawatan pertaniannya di sini seperti apa? Kalau di sini sih pakai pupuk Korea Sama yang tadi itu udah sama pupuk organik. ya, Oh, di sini di pertanian ini dikombinasi antara pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organiknya itu seperti apa, Pak? Pakai kotoran apa? kotoran sapi itu. Berarti kalau pupuk anorganiknya pakai urea lagi. Pak, gimana cara proses produksi sama pemeliharaan kolam ikan? Kalau kolam ikan nggak diapa-apakan sih, cuma digituin aja. Dikasih pakan nggak diganti? Oh, diganti tetap dari kali itu kan ada. Kalau untuk makannya tuh gimana Pak? Dia siang kayak manusia. Iya. Berapa kali? Oh, 3 kali. 3 kali makan. Terus kalau tanamannya itu dipupuknya pada umur berapa? Sampai besar sih. Biasanya berapa kali pemupukan sampai bisa berpanen, pas sampai panen? Berapa kali? Kemarin cuma dua kali. 2 kali. Iya. Itu aja. Terus hasil produksi kayak ini tuh Pak dijual atau buat sendiri buat makan? Dijual, ada yang buat makan bos gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. dipadukan. Oh, nggak pernah Cuma gagal. itu aja semati manggis dua. Tanaman yang dipadukan tuh Ada lengkeng, ada buluan, ada jambu, ada terong, banyak. ada Oh. cabai. Cabe ada. Ini Kak, kenapa memilih pemeliharaan kolam tanaman hortikultura sama unggas peternakan itu dipadukan jadi satu? Pengembangannya Biar kayak apa? gimana? Biar apa aja disatuin dalam satu lingkungan ini, tanaman ini sama ternaknya. Biar cepet dikasih makan dulu kan. Memperoleh Oke. produksi yang banyak. Biar cepet mati juga gitu, nggak jauh banget. Oke. Ya Pak. Nggak di apa namanya? Dibuang. Berarti langsung dibuang. Iya, langsung dibuang. Aliran limbahnya ada. Ayo guys, kita mulai dengan memperlihatkan tanaman hortikultura. Langsung saja kami akan menuju halaman belakang. Di halaman belakang terdapat tanaman sirsa, kelengkeng, terong, dan beberapa tanaman buah dan sayur lainnya. Ini merupakan penampakan dari lahan pertaniannya ya guys. Di sini ada anggur. Gina lagi nyobain ya guys, karena kita diizinin untuk nyoba. Dan ternyata rasanya asem. Terdapat tanaman lainnya, ada cabai, jambu air, ada rambutan, ada manggis, ada sayuran kangkung, dan berbagai tanaman lainnya. Kita lanjut di halaman depan, terdapat tanaman cabai yang dipadukan dengan obat-obatan. Salah satunya ada tanaman jahe, ada pepaya, tanaman bunga, dan beberapa tanaman lainnya. Sekarang kita menuju kolam ikan. Petani sedang memberikan makan. Ikan diberi makan 3 kali sehari dan air kolam dibersihkan secara rutin. Di sini terdapat berbagai macam ikan, salah satunya terdapat ikan lele. Kemudian limbah yang masuk akan langsung dibuang ke pembuangan. Kita lanjut ke peternakan. Petani memberi makan ayam secukupnya setiap hari. Pakan ternak bisa berasal dari sisa-sisa tanaman maupun dari sumber lainnya. Di halaman belakang terdapat kandang ayam yang cukup kecil, di mana menunjukkan bahwa peternakan di sini tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada sistem irigasi yang berasal dari air kali yang akan dialirkan. Jadi, dapat disimpulkan sistem pertanian terpadu di lokasi Desa Lembar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi pertanian terpadu merupakan komponen yang menghubungkan antara tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu kesatuan. Setiap komponen saling mendukung karena limbah dari satu komponen menjadi input untuk komponen lainnya, sehingga terciptanya produksi yang efisien, murah, dan ramah lingkungan. Dalam konsep penerapannya, tanaman utama seperti padi, sayur, dan buah menghasilkan biomasa dan sisa tanaman. Sisa tanaman ini kemudian dijadikan sebagai pakan ternak, di mana kotoran ternak ini akan diolah kembali menjadi pupuk organik maupun pupuk cair. Sehingga pupuk cair ini akan digunakan kembali untuk lahan pertanian untuk pertumbuhan tanaman karena air dari kolam itu mengandung kaya akan nutrisi. Yang kedua, proses pemeliharaan di lokasi ini dilakukan melalui kombinasi antara pupuk organik dan pupuk anorganik, di mana pupuk organiknya berasal langsung dari kotoran sapi, sedangkan pupuk anorganiknya digunakan pupuk urea. Pada sistem tekanannya, kualitas air dijaga dengan melalui pergantian air secara berkala menggunakan air yang berasal dari aliran kali. Ikan dipelihara dengan memberikan pakan sebanyak 3 kali sehari. Sedangkan pada komponen tanaman, pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali selama masa budidaya hingga menjelang panen untuk memastikan kebutuhan hara tetap terpenuhi dan tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Keterpaduan di lokasi ini terlihat dari keberadaan 3 subsistem, yaitu tanaman, ternak, dan ikan. Komponen tanaman sangat beragam, mulai dari padi, sayuran seperti kangkung, hingga berbagai tanaman buah seperti terong, cabai, anggur, sirsak, kelengkeng, rambutan, jambu air, jambu batu, manggis, dan pepaya. Subsistem ternak terdiri dari ayam, sedangkan subsistem ikannya memelihara beberapa jenis ikan termasuk ikan lele. 3 subsistem ini didukung oleh aliran irigasi dan sungai, sementara limbah kegiatan budidaya ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan ke selokan. Secara umum, keterpaduan sudah ada, namun masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya membentuk siklus pemanfaatan limbah antar subsistem. Yang keempat, pertanian terpadu memberikan banyak keuntungan karena menggabungkan berbagai komponen seperti tanaman, ternak, dan ikan sehingga menghasilkan produksi yang beragam. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri maupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, selama ini juga tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam pengembangannya, sehingga sistem ini memiliki potensi yang baik untuk terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, pertanian terpadu menarik untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.